Halo guys, kembali lagi dengan saya. Karena di video sebelum-sebelumnya banyak yang tanya, apalagi soal masalah motor Yamaha ya, terutama di video yang Yamaha Lexi itu ada yang tanya soal kode error 12. Nah, perlu kalian ketahui ya, sebelumnya sebentar, maaf, saya minum kopi dulu. Jadi perlu kalian ketahui, sebenarnya perawatan motor itu penting, apalagi jadi untuk perawatan motor itu penting. Kalian harus tahu, saat mencuci motor kalian tidak boleh menyemprot di bagian tengahnya. Pokoknya di arah bagian mesin itu nggak boleh kena semprot ya. Kalau mau membersihkan itu sebaiknya pakai lap, tapi nggak usah terlalu basah banget, apa sikat ya, digosok-gosok aja terus dilap pakai lap basah biasa, tapi jangan disemprot. Karena saya sendiri kejadian di motor Vario, waktu itu Vario 150. Nah, waktu itu saya cuci di tempat pencucian dan orangnya itu nyemprot di bagian dalamnya. Ya karena saya nggak tahu ya, setelah nyuci tiba-tiba kok bau sangit gosong gitu. Akhirnya motornya mati. Coba lagi nyala, mati lagi, nyala, mati lagi. Dan di mesinnya itu bau sangit dan gosong. Itu di motor Vario 150 ya. Nah, terus saya cross check lagi, saya cari bengkel, sampai ada bengkel yang ternama saya masukin pun tetap malah disuruh beli hal-hal lain yang nggak diperlukan di masalah itu ya, sampai disuruh beli roller kirian, padahal nggak ada masalah di itu. Setelah itu saya ganti bengkel lagi, sudah gak normal. Habis itu besoknya kok tetap mati lagi, saya bawa lagi sama orangnya, dicek lagi, ternyata karena semprotan itu kabelnya itu ini penggang, karena semprotannya kan ini apa itu kenceng kan, otomatis kabelnya itu agak penggang. Yang kedua, itunya di kabel cok businya itu kemasukan air, seperti itu ya. Dan masih banyak lagi masalah seperti di aero dan lain-lain. Itu banyak yang kena masalah error kode-kode berapa aja itu. Saat saya cek di video-videonya itu memang kayak gosong gitu ya di spoolnya gosong, akhirnya diganti yang langsung panjang gitu tanpa sambungan spoolnya. Nah, itu kenapa bisa gosong seperti itu ya, yaitu karena saat kita mencuci, pertama kita semprotkan ke area tengah perkabulan itu. Nah, habis itu kita nggak pakai dikeringkan dulu, habis itu langsung kita nyalakan aja. Setelah langsung dinyalakan, otomatis kan anggap aja kalau kabel basah kena apa aliran listrik yang nyala, otomatis kan langsung terjadilah konslet ya. Apalagi ya kalau airnya masuk di spoolnya itu udah lama-lama konslet gosong, akhirnya spoolnya rusak, motornya nggak bisa nyala. Kadang nyala tapi ada kode errornya itu ya. Seperti itu juga berlaku di motor Lexi. Dan saya setelah kejadian cuci motor itu, akhirnya saya nggak pernah mencucikan di tempat cucian lagi. Saya selalu mencuci di rumah sendiri, saya cuci sendiri. Dan itu pun setelah saya cuci itu tidak saya nyalakan. Kadang saya jakang tengah, apa jakang pinggir, sudah saya biarkan sampai 1 jam sama saya lapin di area mesinnya. Kalau kelihatan ada area kabel yang terlihat, ada pokoknya yang berhubungan dengan kabel terus agak kelihatan basah, di situ dilap aja sampai kering. Nah, apabila kalian terpaksa mencuci, jadi mungkin saat luar kota benar-benar kotor dan terpaksa mencuci, kalian bilang aja nggak usah disemprot di bagian mesinnya. Setelah area mesin nggak disemprot ya, tapi tetap ya kita harus ini apa, setelah dicuci kita harus biarkan dulu selama 1 jam sampai benar-benar kering. Kenapa 1 jam? Karena air itu dalam waktu 30 menit aja, kalau nggak kena sinar matahari dia kan nggak kering, masih ada nyimpen air di dalamnya gitu. Kalau udah 1 jaman biasanya udah bener-bener kering ya.
Loh kok lama banget ya? Lama karena itu tadi. Makanya sebaiknya kalau mencuci motor itu kalian jangan di tempat pencucian. Untuk mencuci motor kalian itu bisa di rumah saja dilakukan sendiri demi keamanan dan supaya motornya itu enggak gampang rusak gitu. Dan untuk pertanyaan kode error 12 yang ada di kolom komentar video saya yang sebelumnya, saya selama memakai Lexi ini ya sudah beberapa bulan, belum ada satu tahun sih, saya nggak pernah mengalami kerusakan apapun. Jadi nggak ada kerusakan dari spoolnya, dari apanya aja itu nggak ada, normal semua seperti itu. Jadi kalau kamu memang mau beli Lexi 155 atau semua motor, nggak Lexi aja sih, semua motor, jadi saat mencuci aku saranin kamu jangan jangan langsung dinyalakan. Setelah mencuci ya udah biarkan aja, dilap-lap dulu sampai kering, biarkan angin-anginkan kurang lebih 1 jaman. Itu akan lebih aman, motor juga lebih awet, area perkabelan dan ke area perkabelan itu gak gampang konslet seperti itu ya. Dan juga ada sebelumnya juga ada yang bertanya soal ini ya apa, soal Lexi saat jalan di kecepatan 40 sampai 50 berat apa enggak. Itu enggak, saya jalan 95 itu sendiri itu enggak ada kerja sama sekali, enggak pernah ngalamin. Cuma emang sebelumnya tuh ada di motor ini ya, motor masih produknya Yamaha itu ada, mungkin karena kesalahan pabriknya atau apa, karena waktu pertama beli emang beli baru ya, bukan beli bekas, itu udah beberapa bulan. Terus saya minjem itu saat jalan 40 sampai 50 itu emang gerak. Nah itu saya rasa karena di area kiriannya mungkin ada yang nggak pas ya, saya kurang tahu, mungkin ada yang nggak pas atau apa gitu. Tapi kalau kalian mau memperbaiki soal itu, kalau ada yang sudah terlanjur dan terjadi seperti itu, kalian perbaiki, kalian bisa cari bengkel yang jangan bengkel yang seperti mekaniknya yang masih baru-baru ya, jangan hindari bengkel seperti itu. Jelas motor akan tambah rusak sebenarnya, soalnya mereka nggak tahu. Jadi bengkel yang mekaniknya ya sudah berumur, habis itu bengkel yang terkenal banyak orang yang ngerjakan seperti itu, terutama di bengkel-bengkel motor touring seperti motor HB atau GL atau sebagainya, pokoknya bengkel yang spesialis motor touring dan mungkin motor drag dan lain-lain, mereka bisa memperbaiki itu ya. Jadi itu masalahnya ada di bagian kiriannya motor Matic. Emang sebelumnya di Mio yang awal tahun pengeluarannya itu motor Mio itu nggak ada, tapi di motor Mio 125 itu yang ada di video saya, kalian cari di shop ya, itu ada video saya. Nah motor itu yang saya maksud. Jadi waktu jalan 40-50 tetap gerak, tapi motor itu sebenarnya enaknya ada di bagian pertama itu, bagian di sponnya. Terus yang kedua bagian kaki-kakinya itu skok depan sama belakang itu benar-benar enak, skoknya itu benar-benar empuk. Itu aja dari saya. Untuk kalian yang belum subscribe, segera subscribe dan like dan komentar. Kalau ada permasalahan soal motor bisa kalian sharing di kolom komentar, nanti akan saya jawab melalui video biar lebih jelasnya ya, seperti itu. Oke, terima kasih, selamat sore. Jangan lupa subscribe dulu ya guys. Dadah.